Pemirsa yang terhormat, selamat datang di Danau Toba. Hari ini kita akan berbicara tentang konfrontasi ekonomi dan politik antara Eropa dan China. Mungkinkah Prancis berbalik melawan China sekarang? Karena sudah semakin banyak konflik antara Prancis dan China. Namun, ekonomi Eropa tidak sebaik ekonomi Amerika. Anda tidak bisa begitu saja memunggunginya. Oleh karena itu, strategi orang Eropa cukup sulit dipahami dan tidak dapat dipahami. Kemudian kita akan meluangkan waktu untuk membahasnya. Mungkinkah Prancis berbalik melawan China? Mantan Menteri Luar Negeri Prancis Le Drian, ketika dia bertemu dengan mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga pada tahun 2020. Dia mengucapkan kalimat yang bermakna untuk menggambarkan sikap Prancis terhadap China. Dia mengatakan, dalam urusan hubungan internasional, China adalah mitra Prancis. Di bidang perdagangan dan ekonomi, China merupakan pesaing. Dalam hal sistem politik, China adalah lawan. Sekarang orang mungkin berpikir bahwa Prancis tidak terlalu kuat. Tetapi sebenarnya Prancis adalah kekuatan tradisional di Eropa. Prancis sejauh ini, Prancis masih menjadi negara ke-7 terbesar di dunia dalam hal PDB. Prancis selalu menganggap dirinya sebagai kakak dari Uni Eropa. Faktanya, sebelum kebangkitan Amerika Serikat, Eropa adalah pusat dari seluruh dunia. Orang Eropa memiliki pidato yang paling kuat. Orang Eropa yang saling bunuh dalam Perang Dunia Kedua terlalu menyedihkan, sehingga Amerika lambat laun bangkit menjadi hegemoni dunia. Prancis sangat meremehkan Amerika Serikat. Berpikir bahwa Amerika Serikat adalah negara yang tidak memiliki budaya dan hanya makan McDonald's, jadi Jerman pro-China dan bukan pro-Amerika. Sebenarnya, mantan hegemon dunia ini agak tidak puas dengan hegemon dunia Amerika Serikat saat ini, tetapi sekarang, karena China ingin memenangkan dunia. Dan China ingin bangkit menjadi kakak laki-laki, mantan penguasa ini pasti tidak akan memilikinya. Gagasan dalam hati mereka. Amerika Serikat dan China telah memulai dari perang dagang ke perang teknologi, dan ke titik di mana perang dingin sudah dekat. Ini adalah masalah paling penting dan kelas berat di dunia. Jadi apakah Eropa akan mengikuti Amerika Serikat? Apakah akan ada perang dagang antara UE dan China? Jawabannya sangat tidak terduga. Faktanya, UE dan China telah berperang dagang. Antara 2012 dan 2013, UE pernah meluncurkan perang perdagangan energi surya melawan China. Di China, mereka menyebutnya perang dagang fotovoltaik UE-China atau ini adalah kasus anti-dumping fotovoltaik. China menyebut industri energi surya sebagai industri fotovoltaik. Dan Uni Eropa sebenarnya adalah leluhur paling awal dari gelombang perang dagang saat ini. Saat itu, Uni Eropa melancarkan perang dagang energi surya karena pemerintah China mensubsidi industri energi surya secara besar-besaran. Ketika kita menggunakan energi matahari untuk menghasilkan listrik, kita harus meletakkan panel di bawah sinar matahari dan mengubah energi cahaya menjadi listrik, bukan? Saat itu, pemerintah China memberikan subsidi besar-besaran pada pabrik panel surya tersebut. Setelah pabrik-pabrik ini menerima subsidi pemerintah, mereka menjual panel surya ini dengan harga yang sangat murah, di bawah harga pokoknya. Pabrik panel surya di negara lain, semuanya tutup karena ini. Saat itu banyak perusahaan panel surya di Taiwan,
karena panel surya juga terbuat dari wafer. Di negara pengecoran besar seperti Taiwan, sangat mudah menggunakan wafer dengan kualitas buruk untuk membuat panel surya. Namun, saat itu banyak perusahaan Taiwan yang tutup begitu saja. Banyak industri yang dianiaya oleh pemerintah China hingga bangkrut. Soalnya, perusahaan dan industri Taiwan sangat kuat, tapi tetap bangkrut. Bagaimana perusahaan Eropa tidak mati? Sejumlah besar panel surya China super murah dibuang ke Eropa, dan pabrik fotovoltaik Eropa bangkrut satu persatu, sehingga Uni Eropa merasa sangat tidak senang. Dan mereka memutuskan untuk mengenakan tambahan anti-dumping sementara 11,8% pada pajak produk fotovoltaik China, dan mereka berencana untuk menaikkan tarif pajak setinggi 47,6% di masa mendatang. Sehingga pemerintah China ingin terjun ke lautan. Pemerintah Cina berpikir, saya menghabiskan begitu banyak uang untuk subsidi. Saya hanya berharap pabrik-pabrik ini akan merobohkan pabrik-pabrik di negara lain, sehingga saya dapat menguasai dunia. Di masa depan, pabrik-pabrik China dapat memiliki hak untuk menentukan harga dan meningkatkan penjualan global mereka, sehingga mereka dapat membayar lebih banyak pajak kepada pemerintah China. Ini adalah perhitungan pemerintah China. Lalu tapi jika Anda melarang produk saya dan tidak membiarkan saya menjual panel surya saya, bukankah investasi saya hanya seperti membuang uang ke laut? Sebenarnya, ini adalah sinopsis pertarungan antara Amerika Serikat dan China untuk hegemoni semikonduktor. Amerika Serikat memberikan sanksi kepada China, dan investasi China hilang. Bagaimana China bisa membiarkan ini terjadi? Pada akhirnya, di bawah negosiasi China yang sangat aktif, mereka menjamin panel surya mereka akan memiliki ambang harga. Dan mereka tidak akan pernah menjual produk mereka di bawah harga ini di masa mendatang, sehingga UE bersedia mencapai rencana kompromi. Mengapa? Bisakah UE dan China mencapai kesepakatan? Padahal, alasan yang sangat penting adalah ekonomi Eropa tidak cukup kuat. Meskipun pabrikan hilir optoelektronika bersaing langsung dengan China, mereka sangat membenci pabrikan China. Dia berharap Uni Eropa akan memberikan sanksi kepada mereka. Tapi, ini optoelektronik, pemasok hulu komponen utama sangat membutuhkan produk dari China. Karena harga impor rata-rata di China sangat rendah, dan produk jadi yang mereka rakit sangat kompetitif harganya. Namun, ekonomi UE tidak kuat, memblokir China akan merugikan perusahaan Eropa. Yang tidak dapat diterima. Jerman, misalnya, pro-China pada masa Merkel. Mereka sangat menentang kebijakan anti-Cina ini. Kemudian, Prancis dan Lituania, mereka semua menentang China. Dan dampak lanjutan dari masalah ini sebenarnya sangat besar, karena pada tahun 2014, Departemen Perdagangan AS meluncurkan penyelidikan anti-dumping dan anti-subsidi terhadap produk solar China. Dapat dikatakan bahwa perang dagang UE-Tiongkok ini merupakan prekuel dari perang dagang AS-Tiongkok saat ini. Pada akhirnya, China akan menggunakan pasar domestik untuk menyelamatkan industri optoelektroniknya. Karena telah mendapat sanksi dari Amerika Serikat, maka mereka tidak punya pilihan selain gencar mempromosikan pembangkit listrik energi hijau di negara tersebut. Saya tidak bisa menjual panel listrik saya, jadi saya harus memakannya sendiri. Saya bisa menghasilkan listrik sendiri. Jadi,
Lucu bahwa pemerintah China sebenarnya mempromosikan kebijakan energi hijau energi surya lebih awal daripada pemerintah Taiwan, karena produk China mendapat sanksi dari Amerika Serikat. Dan ekonomi Eropa, bagaimanapun juga, tidak sekuat Amerika Serikat. Dengan cara ini, pemerintah AS telah memberikan sanksi kepada perusahaan semikonduktor China. Meski perusahaan AS terkait seperti AMD dan Nvidia akan rusak, mereka akan segera menemukan peluang bisnis baru. Misalnya, di awal tahun ini, peluang bisnis robot kecerdasan buatan yang digerakkan oleh ChatGPT ini akan segera menyusul. Perekonomian AS sangat aktif sehingga dapat menanggung konsekuensi sanksi China. Meskipun saya telah menderita beberapa kerusakan, bisnis baru saya akan segera diambil. Tetapi Eropa tidak memiliki kekuatan ekonomi yang begitu hidup. Dan panel surya yang murah lebih membantu promosi cepat kebijakan energi hijau UE. Jadi pimpinan Eropa ini perang dagang berakhir dengan konsesi timbal balik dari kedua belah pihak. Jadi Prancis apa yang telah mereka pelajari dalam perang dagang ini? Mereka menemukan bahwa jika mereka terlalu kuat melawan China, itu justru akan merugikan perusahaan-perusahaan Eropa. Akan sulit bagi Prancis untuk memimpin kebijakan sanksi radikal di UE. Oleh karena itu, Prancis juga menyadari bahwa mereka perlu mengembangkan serangkaian metode sendiri secara bertahap. Jadi dia mengembangkan metode decoupling yang lembut. Prancis kemudian mengembangkan serangkaian metode soft decoupling yang kompetitif dan kooperatif. Mereka menggunakan China, tetapi pada saat yang sama menolak China. Misalnya, kasus kerjasama Prancis dengan Huawei di industri telekomunikasi adalah ilustrasi terbaik dari soft decoupling ini. Pada tahun 2017, anak perusahaan Huawei, Huawei Marine, mengontrak proyek kabel bawah laut, yang sangat penting yang disebut kabel kapal selam perdamaian. Kabel ini terhubung dari Pakistan di Asia ke Afrika Timur. Dan akhirnya terhubung ke Marseille di Perancis. Rencana ini dianggap sebagai konstruksi yang sangat penting dari inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok. Para pendukung PKC bertepuk tangan. Mereka mengira dengan memasang kabel ini, China akan menaklukkan Eropa dan menginvasi Prancis. Namun, kabel China dapat dihubungkan ke Prancis. Hubungan dengan Afrika Utara sepenuhnya karena Prancis mengizinkannya. Prancis dulunya adalah negara induk kolonial dari sebagian besar negara di Afrika Utara dan Afrika Barat. Sampai saat ini pengaruh Prancis di daerah setempat masih sangat besar. Dan banyak juga orang Afrika yang berusaha menyekolahkan anaknya di Paris. Bekerja di perusahaan Prancis adalah perilaku pria mulia. Sebenarnya sulit bagi negara manapun untuk memasuki pembangunan infrastruktur Afrika Utara atau Afrika Barat untuk bersaing dengan Prancis. Jika ada negara yang ingin memasuki pasar Afrika, menemukan kerjasama Prancis adalah cara terbaik. Fakta sebenarnya bukanlah bahwa Huawei merebut Afrika, tetapi Prancis memilih Huawei. Karena penawaran peralatan komunikasi China lebih baik daripada perusahaan Eropa. Jika perusahaan telekomunikasi Prancis akan lebih menguntungkan untuk bekerja sama dengan perusahaan China. Jadi mereka memilih Huawei untuk mengoperasikan pasar Afrika bersama. Misalnya, di Orange Group, raksasa telekomunikasi Prancis terbesar kedua di Afrika, CEO-nya berkata, di Afrika,
Kerjasama kami dengan perusahaan China meningkat, bukan karena kami menyukai China, tetapi karena kami memiliki hubungan bisnis yang baik dengan Huawei. Dan saat kami membutuhkan bahan murah dan teknologi murah untuk mengoperasikan pasar Afrika, kami memilih pabrikan Cina untuk pergi ke sana. Tidak ada masalah, tetapi kembali ke Prancis. Pemerintah Prancis menekan Huawei. Pada tahun 2020, Prancis merumuskan undang-undang anti-Huawei, yang isinya adalah untuk meningkatkan standar peninjauan lisensi operasi telekomunikasi. Tapi sebenarnya ditujukan untuk Huawei, dan itu berarti menghapus Huawei. Setelah RUU ini disahkan, perusahaan telekomunikasi Prancis SSR dan Bouygues Telecom, yang bekerja sama dengan Huawei. Setengah dari jaringan 5G mereka telah selesai. Tetapi karena pengesahan RUU ini, ia harus membongkarnya hidup-hidup dan menerimanya. Kerugian yang menyebabkan mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Huawei berani lawan Prancis gara-gara ini. Bahkan, dia tidak berani, karena untuk masuk ke pasar Afrika, dia harus bekerja sama dengan operator telekomunikasi Prancis. Faktanya, pabrik peralatan 5G pertama Huawei di luar China berlokasi di Strasbourg, Prancis. Sungguh menakjubkan. Setelah larangan France Telecom, Anda tidak akan diizinkan untuk menginstal 5G Huawei di masa mendatang. Mengapa Anda Huawei membangun pabrik di Prancis? Karena Huawei tidak dapat hidup tanpa Prancis. Pada November tahun 2022 Huawei dan organisasi TIC Arab mengadakan konferensi 5G di Bangkok. Bos besar Huawei di Afrika Utara itu mengatakan dalam sambutannya bahwa pasar 5G ketiga di dunia ada di Afrika. 2023 akan sepenuhnya membuka era 5G. Huawei akan memperluas investasi lokal. Anda Huawei ingin menempatkan bisnis 5G di Afrika, Anda masih harus memimpin untuk masuk, oke? Jadi mengapa Huawei ingin membuka pabrik di Prancis? Orang Prancis telah menamparkan wajah Anda. Tenaga kerja Prancis sangat mahal, undang-undang perburuhan sangat ketat, tidak layak bagi Anda untuk membuka pabrik di Prancis, tetapi Huawei ingin meningkatkan peluang kerja. Biarkan Prancis merasa bahwa Huawei sangat patuh dan berkuasa, Huawei masih melakukan ini, dan masih membuka pabrik di Prancis. Seperti Prancis, ia mempertahankan tingkat keseimbangan tertentu dan memiliki tingkat dominasi tertentu. Ini disebut model decoupling lunak. Itu memblokir pabrikan Cina di Prancis. Tetapi jika Anda ingin pergi ke luar negeri untuk berbisnis dan menghasilkan uang, maka saya dapat mentolerir saya pergi dengan Anda. Ini adalah metode soft decoupling Perancis. Tetapi Jerman sangat berbeda. Di mata semua orang, politik telah dibajak oleh ekonomi di Jerman, tetapi pendekatan Perancis telah mempertahankan martabat tertentu. Namun, ketika Huawei memasuki pasar Afrika, perusahaan China menjadi semakin populer di Afrika. Setelah memiliki hak bicara, dapatkah Prancis terus mempertahankan kebijakan soft decoupling ini? Konflik antara Prancis dan China semakin terlihat jelas, sehingga selain industri energi surya, industri telekomunikasi dan pasar Afrika yang baru saja kami sebutkan. Konflik antara Prancis dan China juga terjadi di bidang otomotif. CEO Stellantis Group, pabrikan besar Eropa,
mengatakan akan ada perang berdarah dan mengerikan antara mobil Eropa dan mobil China. Tesla mendominasi pasar. Seperti China, BYD, dan Great Wall Motors, yang juga dijual di Eropa. Di Prancis, 80% mobil listrik sebenarnya diimpor dari negara lain. Bagaimana dengan kendaraan listrik China? Tahun ini diumumkan akan berdampak penuh pada pasar Eropa. Menurut peringkat penjualan mobil tahun 2022, meski mobil terbaik yang terjual di Eropa masih tetap Peugeot 208 dari Stellantis Automobile Group, mobil ini bukanlah mobil listrik. Juara penjualan kendaraan listrik di Prancis adalah Megane, Renault Automobile. Meski jumlah penjualan kendaraan listrik jauh dari sebanding dengan mobil. Di pasar kendaraan listrik dengan harga murah, penjualan listrik merek Eropa benar-benar kalah dengan kendaraan listrik China. Paris Motor Show pada Oktober tahun lalu diadakan di Paris. Tetapi mobil listrik Cina dengan harga rendah dan menengah masih memiliki anggaran pemasaran yang besar dan menyapu bersih Paris Motor Show. Presiden Prancis Macron itu datang ke lokasi untuk memberikan pidato. Dia langsung tercengang saat tiba di lokasi. Kenapa semua mobil China? Jadi dia mengumumkan di Paris Auto Show bahwa dia akan meningkatkan kebijakan subsidi mobil listrik Prancis. Macron mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seruan mendesak rekan senegaranya di Eropa. Kita harus menyadari fakta bahwa AS dan China menatap pasar kita. Situasi di Paris Auto Show benar-benar membuat Macron ketakutan. Ketika Macron terbang ke Washington untuk bertemu Biden, dia langsung mengkritik undang-undang pengurangan inflasi pemerintah AS. Kita semua tahu bahwa Amerika Serikat menderita inflasi selama periode ini. Kemudian pemerintahan Biden tidak punya pilihan selain menawarkan RUU stimulus ekonomi. Dia memberi banyak industri yang bermasalah dengan inflasi, pembebasan pajak atau kebijakan subsidi. Jika Anda memproduksi kendaraan listrik di Amerika Utara, menurut Undang-Undang Pengurangan Inflasi ini, Anda juga akan mendapatkan subsidi. Tetapi ini membuat Macron merasa sangat tidak nyaman. Ini akan memengaruhi penjualan mobil Eropa saya di Amerika Utara. Jadi Macron sangat menuntut agar Biden membuat kelonggaran. Permintaan kuat Macron memang memiliki beberapa efek. Pemerintah AS sudah mempertimbangkan pembebasan pajak untuk mobil impor. Dengan cara ini, mobil Eropa tidak akan tertabrak. Jadi Anda lihat, Macron telah membunyikan alarm di dalam hatinya. Selama Anda mempengaruhi mobil Prancis, dia akan berbalik melawan Anda. Cara apa yang akan digunakan Prancis untuk melawan mobil China? Kami akan membuat episode khusus dari video tersebut untuk membahas pertarungan berdarah antara mobil Prancis dan mobil China. Meski kinerja Macron dalam perang Rusia-Ukraina sangat buruk, dia hanya ingin menjadi mediator, dan ingin menjadi kakak Eropa. Dia tampaknya tidak terlalu membantu Ukraina, yang membuat orang sangat kecewa dengannya, tetapi hubungan antara Prancis dan China benar-benar tidak sebaik itu. Padahal, sejak 2019, ketika Uni Eropa mengumumkan dokumen pandangan strategis Eropa, China sudah dianggap sebagai pesaing strategis dalam dokumen tersebut. Saat itu, Macron mengatakan bahwa dia sangat senang melihat kebangkitan di Eropa. Dia mengatakan bahwa hubungan antara Eropa dan China seharusnya tidak hanya fokus pada perdagangan,
Tetapi pertama-tama harus pada hubungan politik, geografis, dan strategis. Dan perdagangan adalah hanya sebagian saja. Jika Eropa secara bertahap mengembangkan ketergantungan geopolitik dan strategis, ia akan segera menemukan bahwa ia harus membayar harganya. Pada saat itu, kedua belah pihak akan gagal. Setelah Macron mengucapkan kata-kata tersebut, ketika mantan Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengunjungi Prancis pada tahun 2020. Pemerintah Prancis mengumumkan sebelum kunjungannya bahwa kantor perwakilan Taiwan akan didirikan di Provence. Menamparkan Wang Yi dengan keras. Tentu saja, Beijing sangat tidak bahagia. Tetapi hal-hal yang lebih tidak menyenangkan masih akan datang. Di tahun depan, 2021, karena media di berbagai negara membeberkan isu kamp konsentrasi Xinjiang, Prancis tidak hanya akan mengutuknya dengan keras. Apalagi, China tiba-tiba menghentikan perjanjian investasi UE-China oleh UE yang akan segera disahkan. Apa perjanjian investasi UE-Tiongkok ini? China akan dicekik oleh perang dagang AS-China, sehingga mereka segera meminta bantuan dari Eropa, berharap orang Eropa dapat menggantikan AS dan menjadi mitra dagang penting China. Mereka tidak menyangka akan dikalahkan oleh Prancis pada akhirnya. Tidak hanya itu. Dua kamar parlemen Prancis bahkan sangat menyetujui dukungan mereka untuk partisipasi Taiwan dalam badan-badan PBB dan urusan internasional. Hal ini membuat Beijing semakin marah. Meski Prancis dan China sepertinya jarang saling memarahi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Uni Eropa telah meluncurkan rencana gerbang global untuk mencegah China, dan Undang-Undang Chip Eropa. Semuanya mendapat dukungan kuat dari KKUE, Prancis. Kerjasama militer antara Prancis, Jepang, dan Australia pada dasarnya sama. Bahkan, itu juga merupakan pengepungan strategis terhadap China di kawasan Indo-Pasifik. Prancis bahkan mengirimkan kapal selam bertenaga nuklir untuk berlayar bebas di Laut China Selatan. Amerika Serikat sendiri akan membuat China gila, dan Eropa juga hampir berbalik melawan China. Video mendatang akan berfokus pada bagaimana negara-negara Eropa memiliki konflik kepentingan dengan China di Afrika, dan video baru akan diluncurkan. Komen, like, dan ingat subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.